Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, beberapa hari yang lalu itu ada trending topik di sosmed X, dulu namanya Twitter ya, tentang nazar pemilu. Nah, hashtag nazar pemilu di X itu kemudian diikuti atau dimention atau disebut oleh ratusan ribu akun di situs X tersebut ya. Dan itu dalam pandangan Horizon Channel menunjukkan bahwa dimulainya perlawanan politik rakyat semesta gitu, terutama di kalangan netizen ya. Jadi dan itu mengikuti fenomena tentang K-popers yang juga memberikan apresiasi tinggi kepada paslon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan kemudian menjuluki Mas Anies dengan Abah Owl ya. Owl itu kurang lebih ya ikon burung hantu lah, tapi ia diangkat menjadi abah tiktokers dan k-popers dan abah online lah, karena sosok Mas Anies yang dianggap sangat matang dan cocok menjadi abah bangsa ini, terutama kalangan milenial tuh. Nah, fenomena-fenomena tersebut kemudian juga diikuti dengan munculnya secara organik apa yang disebut sebagai akun Anies .bubble itu di X ya, dan langsung diikuti oleh banyak orang. Kemudian lonjakan follower di Instagram Mas Anies, di TikTok juga terjadi. Nah, kembali ini menunjukkan bahwa ikhtiar perubahan yang dilakukan oleh Mas Anies itu amat sangat direspon secara positif oleh masyarakat ya, dan itu tergambar di dunia maya, di dunia para netizen yang mungkin sekarang begitu banyak orang memegang smartphone atau HP, sehingga daya jangkau sosial media dan informasi melalui sosial media ini amat sangat masif dan dahsyat terjadi. Dan parameternya ketika ada hashtag nazar pemilu itu, nah itu merupakan reaksi dari harapan ya, dari cita-cita dan keinginan masyarakat agar kemudian pemilu ya, di dalamnya ada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, itu menghasilkan hasil pemilu yang sesuai dengan harapan mereka. Nazar pemilu itu sendiri didominasi oleh nazar apabila Mas Anies dan Caimin itu memenangkan kontestasi pilpres gitu. Dan nampak sekali ini salah satu cuitan dari netizen. Ada yang ingin memberikan kelas gratis untuk training, kemudian ada yang memberikan kelas bahasa Jepang yang juga gratis apabila Mas Anies dan Ganjar itu memenangkan pilpres gitu. Tapi mayoritas memang di hashtag pemilu itu lagi-lagi tergambar bahwa dukungan terhadap Mas Anies dan Caimin itu dahsyat. Nah, mungkin kenapa pertanyaannya ini
muncul gitu. Karena pasti bermula dari kegelisahan masyarakat atas apa yang terjadi akhir-akhir ini, atas apa yang terjadi di MK, atas apa yang terjadi di KPK, atas apa yang terjadi pelanggaran etik berat yang sudah diputus Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, tetapi tidak berdampak kepada pihak yang mendapat peluang pelanggaran etika berat tersebut gitu. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan harga-harga sembako? Dulu janjinya tidak mau impor-impor gitu, tapi impor-impor malah makin meningkat. Angkanya sudah di state bahwa beras akan impor 3 juta ton. Kemudian dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir importasi daging kerbau juga itu melesat tinggi, dan itu menghancurkan peternak-peternak lokal kita. Bahkan yang terakhir Prabowo akan mengimpor 1,5 juta 1,5 juta ekor sapi perah, dan itu menghancurkan peternak-peternak sapi perah di Indonesia. Nah, jadi ada begitu banyak kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya misalkan sulitnya lapangan kerja, sempitnya lapangan kerja, kemudian proyek IKN yang terburu-buru, kemudian food estate, hutannya sudah ditebangin ribuan hektar, tetapi gagal, nggak ada apa-apa di sana. Bahkan masyarakat menyaksikan video dari Walhi tentang tanaman jagung dengan polybag itu untuk mengelabui, itu tanda untuk mengelabui masyarakat bahwa food estate ini berhasil gitu. Padahal faktanya itu tidak berhasil. Kemudian ada kegelisahan yang lain tentang terus melonjaknya hutang, hutang negara kita dari tadinya di era Pak SBY itu hanya 2.000-an triliun, sekarang udah tembus ke 8.000 triliun, dan ironisnya Pak Prabowo menganggap utang sampai dengan 50% PDB juga itu tidak apa-apa gitu. Nah, kegelisahan-kegelisahan itu yang kemudian tercermin kepada reaksi masyarakat dengan cara modern seperti sekarang di alam demokrasi. Kalau dulu reaksi masyarakat itu dengan protes ke jalanan, kemarahan ditunjukkan dengan demonstrasi. Nah, sekarang protes, kemarahan itu ditunjukkan dengan reaksi yang dahsyat di sosial media gitu. Dan ini merupakan tanda dari perlawanan politik rakyat semesta. Kalau kita menggunakan terminologi perlawanan politik, itu di dalam alam demokrasi biasa saja. Jadi inilah saatnya ketika masih punya waktu untuk mewarnai dan menentukan siapa yang akan memimpin, memandu dan melayani Indonesia, maka kita harus mempergunakan sarana ini untuk menentukan masa depan selama 5 tahun mendatang. Jangan sampai orang-orang baik, orang-orang yang peduli itu tidak ikut serta dalam menentukan siapa pemimpin Indonesia, siapa yang melayani Indonesia, siapa yang akan mengelola negeri ini dengan cara yang baik. Jika semua masyarakat terlibat di dalam perlawanan politik rakyat semesta ini, maka insya Allah ikhtiar agar Indonesia menjadi lebih baik itu akan terwujud. Nah, Mas Anies sendiri amat sangat terharu dengan nazar-nazar pemilu yang ada di sosial media tersebut. Dasarnya, kata Mas Anies, kenapa ini muncul? Dasarnya adalah ketulusan, Dasarnya adalah keikhlasan, karena kebaikan itu menular. Mediumnya adalah keikhlasan dan ketulusan itu. Nah, jadi ketika kebaikan ini menular, kemudian menjangkau semua, dan itu harus ditunjukkan dengan cara apa? Apabila kita ingin
Indonesia berubah menjadi lebih baik, apa yang menjadi kegelisahan kita itu kemudian bisa dikelola, bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan, maka satu-satunya cara adalah ikut menentukan siapa presiden maupun wakil presiden serta anggota legislatif yang akan kita pilih. Tanpa itu maka perlawanan politik rakyat itu tidak akan berarti. Jadi tidak boleh hanya menonton. Maka ya, nazar pemilu itu adalah salah satu bukti ya. Menurut Mas Anies, ia pun terharu kenapa gerakan ini bisa muncul. Nah, nazar Mas Anies sendiri adalah menunaikan dan melaksanakan janji-janji yang ia sudah sampaikan tersebut. Dan memang gerakan ini adalah gerakan yang sangat organik ya, tidak diorkestrasi oleh pihak manapun gitu. Jadi apabila masyarakat ingin mendukung ya, karena ini bukan hanya soal pemerintahan saja kata Mas Anies, ini soal ya perubahan yang diinginkan bersama-sama oleh masyarakat, maka semangat, keyakinan, ketulusan atau keikhlasan dalam memperjuangkan ikhtiar perubahan ini harus dorong dan dilanjutkan dengan memilih capres maupun cawapres yang sesuai dengan kriteria keinginan kuat dan ikhtiar perubahan agar Indonesia lebih baik, lebih adil, lebih makmur. Demikian kawan baik, terima kasih.